salihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif andal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa khususan masyaykhim wa asyadidi wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jailani, surat At-Taubah ayat 23, 24, 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun muftaraftumuha wa amwalu qtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasada'a wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ini ya ayat yang kita baca tadi itu satu paragraf ya. Jadi Al-Qur'an itu ya kumpulan dari berbagai macam isi dari ayat ke ayat yang lain ini ya selalu ada paragraf-paragraf yang isinya itu sudah berbeda. Tapi bagi orang yang tidak paham ya dianggap satu kesatuan. Ya, padahal antara ayat satu dengan yang lainnya bisa jadi itu rangkaian ibarat satu paragraf atau dia paragraf baru. Maka terkadang ada ayat yang pembahasan awalnya misalkan tentang siksa neraka api jahanam, kemudian ayat berikutnya sudah berubah. Ini artinya ada perbedaan pembahasan. Nah, ini yang harus dipahami bagi orang-orang yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Sebab kalau tidak dipahami ya potongan-potongan atau penggalan-penggalan ayat ini itu pasti kalau dibahas nanti jomplang
Yang satu membahas tentang surga neraka, yang satu membahas tentang persoalan lainnya. Nah, maka saya ambil ya, setiap kajian itu diusahakan satu ayat itu yang terkait, supaya temanya, pembahasannya itu bisa sama ya. Ayat yang kita bahas malam ini terkait dengan sikap kita sebagai orang yang beriman, tidak boleh mengkultuskan ya manusia siapapun dia, apakah itu bapakmu, apakah itu saudaramu gitu. Jadi di sini beda, menghormati sama mengkultuskan beda. Kalau menghormati sangat diajarkan di dalam Islam. Ya, kita menghormati bapak ibu sangat dianjurkan. Kita memuliakan bapak ibu sangat diajarkan. Tapi yang tidak boleh adalah mengkultuskan. Sebab kalau mengkultuskan itu sama saja ya menganggap ya sebagai Tuhan selain Allah. Ya padahal orang tua kita siapapun itu adalah makhluk Allah. Nah, ini yang harus dipahami secara akidah, bahwa ayat yang akan kita bahas ini terkait ya bagi orang yang beriman tidak boleh mengkultuskan terhadap manusia siapapun. Kalau menghormati, memuliakan sangat dianjurkan, karena itu bagian dari adab. Kita dengan guru menghormati, memuliakan. Kita dengan orang tua menghormati, memuliakan. Tapi yang tidak boleh mengkultuskan, bahkan menyamakan guru ini seolah-olah memiliki kekuatan seperti Allah. Nah, ini yang disebut mengkultuskan atau mendewakan. Nah, kalau kita mendewakan manusia, cacat tauhid kita, akidah kita. Nah, sebab Rasulullah SAW juga sama. Rasulullah tidak mau dikultuskan. Maka dalam ayat ana basarum mislukum, aku ini seperti ya manusia seperti kalian semua. Artinya kalau basar ya sebagai mana pada umumnya manusia. Kalau haus ya harus minum, kalau lapar ya harus makan, kalau ngantuk ya tidur. Ini yang disebut sifat a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Ya. Maka sifat kemanusiaan ini ya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul, manusia terpilih, memposisikan dirinya sebagai manusia biasa, artinya tidak boleh dikultuskan. Nah, kemudian yuha ilayya, nah, yang membedakan Rasul dengan kita semua adalah beliau mendapatkan akses wahyu yang sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mulai itu sebagai muqaddimah ya dari pembahasan ayat ini. Ya ayyuhalladzina, ini kitabnya wahai orang-orang amanu, ya mereka yang beriman, la tattakhidhu, jangan kamu jadikan. Kalau dalam penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani, ayyuhal muhajirun, kalau konteksnya pada zaman Nabi yaitu orang-orang yang ikut hijrah, yang disebut kaum muhajirin. La tattakhidhu, kalian jangan menjadikan aba'akum, bapak-bapakmu. Ini bapak-bapakmu ini bisa bermakna nenek moyang ya, bapak ke atas itu kan sampainya ke nenek moyang. Wa ikhwanakum, dan saudaramu. Auliya'a, sebagai aulia. Aulia ini sebagai penolong bisa,
sebagai orang yang menguasai bisa. Karena di kamus itu aulia memiliki banyak makna, yaitu sebagai an-nasir, penolong, kemudian dan juga man walla alaihi, yaitu orang yang menguasai. Ini istahabu, jika kalian memilih al-kufro, kekafiran, alal iman, atas iman. Ya, ini nasihat yang sangat penting sekali ya, bahwa Al-Quran telah melarang bagi orang-orang yang beriman untuk menjadikan bapak atau kakekmu, nenek ya, nenek kakek moyang dan saudara-saudaramu itu sebagai aulia, dijadikan sebagai dianggap sebagai dewa penolong atau orang yang menguasai kita ya. Kenapa Al-Quran ini melarang demikian? Mesti pada zaman dulu ya, pada zaman Nabi itu terjadi di tengah masyarakat itu ya, muncul sikap ya, kelompok-kelompok yang masih mengkultuskan nenek moyangnya, mengkultuskan saudara-saudaranya. Karena kalau dia mengkultuskan manusia, berarti dia sudah syirik. Maka ayat berikutnya, apakah kamu suka kekafiran atau kesyirikan daripada keimanan? Nah, kalau ayat ini kita maknai secara universal ya, kaitannya dengan kehidupan sekarang, bahwa kita juga tidak boleh mengkultuskan ya aba'akum ya, orang tua atau bapak ibu kita, kakek nenek moyang kita, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kita, itu sebagai tempat bergantung, dianggap sebagai dewa penolong. Kalau muncul akidah keyakinan seperti ini sudah jatuh kepada syirik. Lah yang benar bagaimana? Bersihkan hatinya, bahwa sebagai aulia, sebagai penolong, sebagai penguasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita terlintas mendewakan makhluk, yang misalkan menganggap ini seorang wali itu sakti ya, serba kun fayakun. Nah, kemudian kita muncul harapan lebih. Ya, harapannya apa? Wah, siapa tahu wali ini bisa menyelesaikan masalahku. Jadi harapannya kepada Allah terhijab dengan makhluk, menganggap makhluk punya kuasa daripada Allah. Padahal sang wali ini juga merasa dirinya tidak punya daya dan kekuatan apa. Cuma pengikutnya atau orang yang punya pandangan tidak tepat menganggap wali ini sakti luar biasa yang bisa merubah keadaan. Padahal sang wali sendiri juga tidak berdaya apa-apa. Sebab sang wali iktikotnya pasti la haula wala quwata illa billah. Maka ketika ada seorang hamba punya lintasan mengkultuskan kepada makhluk, menganggap makhluk ini bisa menyelesaikan semua masalah, berarti iktikot kita sudah kemasukan bibit-bibit kesyirikan. Apalagi sampai mengkultuskan berlebihan. Andai sang wali itu punya karomah suatu ketika, bisa iya
karena karomah itu nyata bagi para kekasih Allah. Tapi tujuan munculnya karomah itu pasti ada maksud untuk meyakinkan keyakinan para murid. Tapi kemudian para murid berlebihan berharap sampai menganggap ini sebagai Tuhan. Kemudian iktikadnya menyamakan dengan Tuhan, seolah-olah bisa merubah nasib dan apapun yang terjadi pada dirinya. Ini sudah terjebak kepada kesirikan. Nah, ini yang ayat ini sangat indah sekali, ya. Sebab itu banyak sekali yang terseret pada pemahaman seperti itu. Ya, kalau kita memposisikan seorang wali, ya beliau wali kekasih Allah, ya. Beliau punya akses istimewa dengan Allah, iya. Beliau punya karomah, iya. Kalau Nabi punya mukjizat, tapi beliau tetap manusia biasa. Yang punya kuasa hanya Allah. Kalau toh ada kejadian-kejadian yang khariqul adah, itu tetap harus dipandang, dikembalikan kepada Allah. Sebab sang wali pasti, ya, dalam iktikadnya tidak pernah merasa dirinya punya daya dan kekuatan. Karena kalau merasa punya daya dan kekuatan muncul dari dirinya, itu sudah syirik. Bagaimana mungkin seorang wali akan syirik? Nah, kalau wali iktikadnya sudah lurus, ya, dia tidak merasa dirinya punya apa-apa, semua kembali kepada Allah. Begitu juga sikap pengikutnya, sikap murid harus proporsional. Ya, dengan guru wajib dihormati, dengan guru wajib dimuliakan, tapi tidak boleh dikultuskan, bahkan dianggap melebihi Allah, bahkan memiliki kesaktian yang seolah-olah bisa kun fayakun misalkan. Ya, harapan yang demikian ini, yang berlebih-lebihan ini, pasti suatu saat akan ditunjukkan kekecewaannya. Oh, ternyata ditunjukkan oleh Allah, sang guru yang dianggap wali ini ternyata manusia biasa, tidak bisa lepas dari takdir Allah. Waktunya sakit ya sakit, waktunya meninggal ya meninggal. Oh, ternyata saya salah iktikad saya. Padahal kemarin saya anggap ini sebagai dewa, ini sebagai istilahnya memiliki kesaktian yang luar biasa. Lah, iktikad yang demikian ini oleh Al-Quran telah ditegur. Jangan sampai isnistahabu, apabila kamu sampai ada muncul lintasan yang didominasi kultus individu terhadap makhluk, berarti kamu lebih suka kekafiran atau kesirikan di dalam iktikadmu daripada kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru iktikadnya bersih, tidak ada kesirikan di dalamnya. Itu. Jadi ini yang sering sekali, apalagi orang-orang awam yang mengkultuskan, ya, manusia bahkan dianggap sebagai jelmaan dewa. Nah, ini ya pasti suatu saat akan ditunjukkan ketidakberdayaannya. Nah, itu. Wa may yatawallahu minkum faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang sampai, ya, meyakini, ya, sampai menyerahkan segala urusan hidupnya, ya, kembali kepada tadi manusia yang dianggap sebagai aulia, penolong, ya, maka orang yang demikian ini termasuk humud dzalimun, yaitu orang-orang yang telah melakukan kedzaliman. Apa wujud kedzaliman? Ya tadi, manusia dianggap memiliki kuasa seperti Tuhan. Ya, ini letak
kedolimannya. Ya kita harus proporsional. Manusia ya manusia. Kalau dia diberi kelebihan, itu pun tetap kelebihannya, keistimewaannya dikembalikan kepada Allah. Jangan sampai muncul kultus individu yang berlebihan, apalagi berbau syirik, nyembah-nyembah kepada makhluk, ya menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat tipis sekali. Maka bagi para murid-murid yang belajar ilmu tasawuf, ilmu torekoh, ya, tentu harus paham prinsip dasar ini. Jangan sampai kita terjebak dengan kesirikan yang tidak kita sadari. Karena ini oleh Al-Quran humud dholimun, ya, dianggap sebagai orang yang dolim. Nah, oleh penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, faulaika, mereka itu, siapa mereka itu? Al-mutakhidun al-mudillun, yaitu orang-orang yang sesat, yang dolun, sesat menyesatkan, ya. Kenapa disebut sesat menyesatkan? Ya karena dia menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Mereka mengkultuskan makhluk yang tidak punya daya apa-apa disamakan dengan Tuhan. Ini yang salah kaprah. Maka kalau ngaji tasawufnya itu komplit, benar, ya, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebab apa yang dijelaskan di ayat ini ya, di lapangan ya banyak sekali manusia-manusia yang mengkultuskan sesama manusia, manusia yang mendewakan manusia, dan ini ternyata ya dikritik, disalahkan oleh Al-Quran dan dianggap satu perbuatan dolim. Kemudian selanjutnya, kul, katakanlah, ya akmal rasul, wahai rasul yang paling paripurna, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kanjeng Nabi bersabda lil mu'minin, kepada orang-orang beriman, alladzina yaqsuduna muwalata ansabihim, yaitu orang-orang yang memiliki tujuan ya mengagungkan nasab-nasabnya. Oh, saya ini keturunan Pajajaran loh. Terus ada lagi, saya ini keturunan Majapahit loh. Oh, ada lagi, saya ini saya tidak hanya keturunan Pajajaran dan Majapahit, saya keturunan Nabi loh, gitu. Nabi siapa? Nabi Adam, gitu. Ya kan istimewa. Ternyata kita ini ya termasuk ya anak cucu Nabi Adam, gitu loh. Jadi kalau ada yang membanggakan nasab, ya ini dikritik oleh Al-Quran, gitu. Apalagi kalau membanggakan nasab muncul asobiyah, terus tidak mengikuti ilmu dan alatnya. Oh, ini jomplang banget ini. Contoh ya, orang yang mengaku keturunan si A si B, sementara si A si B ini adalah orang-orang yang mulia akhlaknya. Ya, sementara generasi ini hanya generasi membanggakan nasab. Kamu kenal ini? Ya, itu kakek saya. Oh, itu. Tidak pernah dia belajar bagaimana saya bisa berakhlak mulia, bagaimana saya bisa tirakat seperti pendahulu-pendahulunya. Maka yang dikritik, yang tidak diperbolehkan tadi, yaitu hanya membanggakan ya nasabnya, membanggakan leluhurnya, sehingga dia lupa untuk melakukan perbaikan terhadap dirinya sendiri. Misalkan punya kakek seorang wali, apakah
kewalian itu akan turun kepada kita? Ya tentu ya tidak juga, tergantung anugerah. Kalau dulu kakeknya menjadi wali melalui proses riyadhah mujahadah panjang, lah anaknya hanya tidur, ya kan, makan, nggak pernah riyadhah mujahadah, ya bagaimana mungkin bisa merasakan kebersihan hati, kebersihan batin kalau dia tidak mau melakukan riyadhah mujahadah. Nah, maka ayat ini ya sebagai kritik terhadap orang-orang yang suka membanggakan nasab-nasabnya atau leluhurnya. Lebih baik aku adalah aku. Ya, aku adalah ya seorang hamba yang banyak dosa. Nah, itu lebih baik supaya kita bisa menata diri. Kalau kita menisbatkan ke leluhur, munculnya ujub, sombong, heran diri, ya, merasa keturunan ini, apalagi sampai perilakunya itu sudah keluar dari syariat, ngaku keturunan ini tapi sholat gak mau, wah ini repot lagi. Ngaku keturunan ini tapi ahli maksiat, ini menodai. Ngaku keturunan ini tapi tidak bisa menjaga lesan. Nah, ini dikritik oleh Al-Quran, perilaku-perilaku yang suka membanggakan ya nasab dan leluhurnya itu. Ingkana, jika ada siapa abaukum, bapak-bapakmu atau bapak moyangmu, wa abnaukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudaramu, wa azwajukum, dan suamimu, wa ashiratukum, dan keluarga dekatmu, wa amwalun, dan harta iktaraftumuha, yang telah kamu cari dengan tanganmu sendiri, iktasabtumuha biaidikum, yaitu dengan kerja keras, ya, dengan tangan sendiri, wa tijaratun tahsauna kasada, dan dagangan yang engkau takuti khawatir tidak laku, wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang baik tardaunaha, ya, yang membuat kamu itu suka, senang, ya, ait tardo biha nufusakum, yaitu membuat nafsumu itu senang, misalkan rumah mewah, kendaraan mewah, semua mewah, itu masuk wa masakinun tardaunaha wa tatayyaba biha qulubum, dan ini membuat hatimu lebih senang, lebih dicintai, ilaikum, kepadamu, minallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, wa jihadin, dan jihad fi sabilihi, di jalan Allah. Itu. Fatarabbasu, maka tunggulah, aitang tandiru hatta ya'tiya, sehingga datang siapa Allah yang memiliki sifat al-muntakim, yaitu yang memberikan ujian secara nyata. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menuhankan selain Allah, bi amrihi, dengan perintahnya, dengan irodahnya, yaitu dengan memberikan ujian dan cobaan, ya. Wallahu, dan bermula Allah, al-hadi, yang memberikan petunjuk, li ibadihi, kepada hamba-hambanya, la yahdi, tidak dapat memberikan petunjuk, al-qauma, pada kaum, al-fasikin, orang-orang yang fasik, ya. Jadi ayat ini semakin jelas, ya, bahwa kita ini sebagai generasi muda Islam, ya, harus punya prinsip ini. Jangan sampai, ya, kita termasuk generasi yang
mudah membanggakan keturunan, membanggakan nasab, membanggakan dzurriyyah gitu ya. Itu jangan sampai itu menjadi niatan di dalam diri kita. Sebab kalau membanggakan itu sudah ujub, heran, merasa kagum. Wah, mbah saya, nenek moyang saya gitu kan tadi. Kayak saya keturunan Pajajaran. Terus orang Jawa Tengah jawab, saya keturunan Majapahit, ya kan. Terus ada yang jawab lagi, ya, karena dia nggak keturunan siapa-siapa, ya tadi saya keturunan Nabi, nggak hebat saya apa, gitu kan. Nah, membanggakan ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini menyebabkan kita menjadi generasi yang pasif, tidak produktif, hanya membanggakan nasab. Padahal kakek nenek moyangnya dulu itu seorang ulama besar. Untuk menjadi ulama besar itu perlu perjuangan berat, harus riyadhah mujahadah, harus ngaji istiqomah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai dia menjadi kiai, sampai dia menjadi kekasih Allah. Lah, kalau generasi yang hanya membanggakan keturunan, dia tidak produktif, hanya bangga. Disuruh ngaji, ngapain ngaji? Saya kan cucunya ini. Nah, sudah kibir, sombong karena tadi ujub. Ngapain saya harus ngaji? Ya kan? Mengecilkan. Terus disuruh riyadhah mujahadah, puasa, ya dianggap nyusahin amat, ya kan. Orang hidup suruh puasa, suruh zikir gitu. Nah, akibat membanggakan ya, keturunan, membanggakan nasab ini yang dilarang oleh Al-Quran, dampaknya adalah membuat diri orang tersebut menjadi kerdil, tidak produktif, ya, tidak bisa memiliki himmah. Oh iya, kakek saya dulu ceritanya kalau riyadhah itu seperti ini. Terus kalau kita punya himmah, oh iya saya harus ngikuti kakek saya. Oh dulu simbah saya itu ya kalau ngaji ya sampai begini gitu. Oh saya harus bisa mengikuti beliau. Jadi yang perlu kita teladani dari leluhur kita adalah kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai hanya bangga leluhur, tapi kita tidak pernah melakukan perbuatan apa yang dilakukan oleh leluhur. Kalau misalkan kakek nenek moyang adalah wali misalkan, ya kita nggak boleh membanggakan itu. Ya kakek kalian wali, iya, tapi apakah Anda wali? Tentu tidak. Nah, kalau kalian selama tidak mau riyadhah mujahadah, tidak mau ngaji yang mempeng, ya tetap ilmunya segitu-segitu saja. Bagaimana mungkin suatu saat ya dia akan mengajar ketika ilmu yang masuk itu hanya terbatas? Bagaimana bisa menjelaskan ke umat soal dalil ini, ayatnya ini, Qur'annya ini, rujukannya kitab ini, kalau kita hanya membanggakan orang tua, membanggakan keturunan tanpa kita mau bersusah payah mengikuti jejak orang tua, kakek kita atau leluhur kita. Nah, ini yang ilatnya kenapa dilarang oleh Al-Quran orang-orang yang membanggakan keturunan. Jangan sampai jomplang, ngaku keturunan, maaf, misalkan Nabi, tapi akhlaknya tidak mencontoh pada Nabi. Ini juga jomplang. Ngaku keturunan wali, tapi akhlaknya juga tidak sesuai dengan akhlak leluhurnya wali. Nah, ini harus menjadi introspeksi.
Makanya di sini dilarang untuk membanggakan. Saya itu nasabnya ini, saya ini keturunan ini. Nah, maka kalau orang yang sudah membanggakan nasab dan keturunan, energinya habis, waktunya habis hanya untuk membanggakan diri, tapi kualitas keilmuan, kualitas riyadhah mujahadahnya minus. Nah, ini tidak akan menjadi pribadi yang bisa mengikuti jejak nenek moyangnya, hanya sebatas menjadi orang yang bangga, yang akhirnya itu meracuni dirinya sendiri. Ya. Jadi ingkana abaukum wa abnaukum, dan juga kita tidak boleh terlalu membanggakan abnaukum. Kita punya anak misalkan begini, ya jangan sampai muncul kebanggaan yang berlebihan. Bisa jadi itu belum benar, bisa jadi itu hanya mimpi, belum tentu itu menjadi kenyataan. Itu lebih baik dimotivasi, disemangati, tetap bersikap tawadhu. Jangan belum apa-apa merasa apa-apa. Nah, ini sikap tawadhu ini penting. Nah, ini wa abnaukum. Ya. Misalkan kita punya anak yang prestasinya bagus, ya cukup kita menyampaikan ya memang dia itu anaknya rajin. Nah, dia pinter ini, ya dia memang sportif, ngajinya rajin, sekolahnya rajin, ya wajar. Tapi untuk masa depannya ya dia harus berjuang melewati tantangan. Sebab tantangan orang tua sekarang dengan anak yang akan datang itu sudah berbeda. Nah, di sini Al-Qur'an ya memberikan sinyal kepada kita tidak boleh membanggakan abnaukum. Ya, kalau kita hanya membanggakan, ternyata Allah memberikan tidak sesuai, ini yang berakhir dengan kepedihan. Wa ikhwanukum, dan juga kita nggak boleh membanggakan saudara-saudara kita. Ya saudara kita sukses, iya, tapi kan dia prosesnya panjang. Ya dia saya. Supaya apa? Supaya bangkit, saya bisa seperti dia. Ya jangan berhenti sebatas membanggakan orang lain. Wa azwajukum, dan juga membanggakan misalkan punya suami, nggak boleh untuk berlebihan. Ya suami begitu punya kedudukan dan sebagainya, ya itu prosesnya panjang. Tapi ini nggak boleh untuk dibanggakan secara berlebihan. Ya. Kemudian wa ashiratukum, dan keluargamu. Ada juga orang yang selalu membanggakan, memamerkan keluarga. Kemudian pamernya ini berlebihan. Ya. Kemudian wa ambalum iktartumu, dan juga membanggakan harta yang telah dia cari dengan tangannya sendiri. Nah, contoh misalkan dia berhasil, sukses, punya rumah mewah, mobil mewah, wah ini hasil kerja keras saya. Ini juga tidak boleh. Karena apa? Karena menghilangkan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, bahwa Allah lah yang memberikan kesuksesan. Nah ini tanda-tanda orang yang terhijab itu seperti itu, selalu bangga. Ya. Misalkan punya kedudukan tinggi, ya, bagi orang yang memiliki dasar tauhid akan mengembalikan kepada Allah. Ini sebagai amanah. Kalau ini amanah, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk menjaga amanah ini. Ya, tidak boleh kedudukan untuk dibanggakan yang berlebihan. Kemudian wa masakinu ardaunaha wa tijaratan tahsaunu kasadaha. Ya, dia membanggakan bisnis. Wah, dia merasa sukses dengan bisnisnya. Yang istilahnya selalu untung. Padahal tidak selamanya orang bisnis itu untung terus. Itu. Suatu ketika dikasih sedang tidak untung, baru merasakan. Karena orang bisnis ini sehari bisa kaya, ya besok bisa berubah. Nah, itu orang bisnis, ya. Nah, karena situasi-situasi itu tidak pernah bisa
dibaca sebelumnya, ya, seperti kayak situasi COVID kemarin, ya, berapa perusahaan-perusahaan yang gulung tikar yang tak pernah dipikirkan sebelumnya, ya, begitu Allah berkehendak, ya, bisnis-bisnis yang terkait yang terdampak dengan COVID itu mengalami kerugian yang luar biasa. Jadi itu nggak boleh untuk dibanggakan sebagai prestasi, hasil kerja keras, sebagai hasil saya ahli ekonomi, ahli bisnis. Wa masakinu tardaunaha, dan memiliki fasilitas rumah, kendaraan yang mewah, yang membuat hatinya itu senang. Ya, jadi dibuat kebanggaan. Ya. Kemudian ini dijelaskan habba ilaikum minallah, dan semua itu tadi ternyata hatimu, kecintaan hatimu kepada Allah itu dikalahkan oleh sifat-sifat tadi, ya. Jadi ini ayat ini, ya, benar-benar mengajari kita supaya bertauhid secara lurus. Ya, kita tidak boleh membanggakan abaukum. Ya, siapapun orang tua saya, kakek nenek, tidak, saya adalah saya. Supaya apa? Supaya tidak muncul ujub takabur tadi. Kemudian abnaukum, anak nggak boleh, ikhwanukum nggak boleh, azwajukum nggak boleh, asyiratukum nggak boleh, gitu ya. Wa ambalum iktaraftumuha nggak boleh, wa tijaratun tahsau kasatnya nggak boleh, wa masakinun tardaunaha nggak boleh. Jadi kalau hanya untuk banggaan nggak boleh. Karena apa? Kalau muncul ujub, otomatis hatinya itu tertutup oleh penyakit ujub, sehingga kecintaan kepada Allah tertutupi. Kalau kecintaan Allah tertutupi, ya, berarti dia lebih memilih selain Allah daripada Allah. Kalau dia sudah memilih selain Allah, berarti hatinya sudah ada kesirikan, membanggakan nasab, anak, saudara yang berlebih-lebihan tanpa mampu mengembalikan kepada Allah juga masuk bagian daripada kesirikan. Membanggakan harta, membanggakan fasilitas dan sarana, melupakan Allah juga menjadi pintu munculnya kesirikan. Nah, bagaimana supaya tidak sirik? Yaitu dengan selalu ta'aluk kepada Allah. Misalkan ada kakek neneknya orang yang soleh, ya itu kan mereka. Nah, itu banyak sekali para habaib yang sikapnya sangat tawadhu. Wah, itu kan beliau, saya kan mungkin tidak ada apa-apanya. Ini lebih hati-hati, ya. Jadi membanggakan sesuatu selain Allah, ya, termasuk anak, suami, istri dan sebagainya, itu ternyata menjadi hijab, menjadi pintu terbukanya kesirikan yang dapat menghijabi kita dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ditambah lagi, ya, hatinya kalau sudah tertutupi dengan ujub tadi, ujub dan takabur, otomatis kecintaan kepada Allah itu tertutupi. Kalau tertutupi, begitu juga kecintaan kepada Rasul. Ya, karena kepada Allah sudah terhijabi, kepada Rasul pun terhijabi. Kemudian berikutnya wajihadin fisabilihi. Dan ketika ada panggilan jihad, dia juga mengabaikan. Misalkan orang-orang kaya tadi yang terhijab disuruh jihad, ya jihadnya gampang lah, suruh beli semen, beli pasir atau beli besi gitu untuk pembangunan masjid atau pesantren dan sebagainya. Bisa dilihat di situ. Padahal hartanya miliaran, misalkan depositonya miliaran. Itu bisa dilihat, diukur. Kalau kecintaannya terhadap dunia lebih tinggi, maka dia enggan mengeluarkan. Tapi kalau kecintaan kepada Allah lebih dominan, tidak akan pernah ada rasa ragu untuk mengeluarkan dan yakin dengan janji Allah yang akan membalas berlipat ganda. Nah, ini ya, efeknya di sini. Kenapa kok nggak boleh seperti itu tadi? Ternyata efek
dalam perilaku kehidupan sehari-hari itu akan terbaca. Ya, kenapa? Karena hatinya jernih dengan hati yang terhijab. Itu. Fatarabbasu hatta ya'tiyallah. Ini ayat ini maksudnya memberikan jawaban, ya, kalau ada orang yang membanggakan keturunan, membanggakan anak, membanggakan saudara, membanggakan suami atau istri, ya, membanggakan keluarga, dan tadi sebagaimana yang disebut, itu tunggu, fatarabbasu, tunggu dia hatta ya'tiyallah, tunggu sampai Allah, ya, menunjukkan bi amrihi, dengan perintahnya, dengan kehendaknya. Pasti orang yang membanggakan tadi, dia akan ditunjukkan oleh Allah dengan ketidakberdayaannya. Contoh tadi, membanggakan nasabnya, ya ternyata dirinya ya tidak seperti yang dibanggakan. Akhirnya muncul kesadaran bahwa membanggakan orang lain, membanggakan nasab, membanggakan anak, itu ternyata membuat kita menjadi orang yang tidak produktif. Hanya cerita ke sana kemari, ya, soal kebanggaan itu, tanpa menyadari bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan yang benar itu adalah orang-orang yang selalu bisa bersikap hati-hati, terukur, ya, dengan kesungguhan, ya, tidak bisa hanya mengandalkan kebanggaan terhadap nenek moyangnya. Karena untuk meraih sebuah kesuksesan itu setiap orang punya jalan masing-masing. Nah, kalau kita sadari itu, maka kita akan menjadi generasi yang selalu berhati-hati, tetap sportif, semangat juang tinggi, dengan didasari yaitu tauhid yang kokoh, tidak ada yang menghijabi dirinya, tidak ada yang dibanggakan dalam hidupnya, ya, kecuali dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat fatarabbasu hatta ya'tiya bi amri ini banyak sekali yang akhirnya dia menyesal. Karena ditunjukkan, ini loh, kalau orang yang kamu banggakan ujung-ujungnya begini. Oh iya ya, ternyata salah saya ya. Oh begini salah lagi, begini salah lagi, gitu. Nah, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah ini tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasikin. Kaum fasikin itu siapa? Fasikin yaitu orang yang dia beriman, tapi dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Sudah tahu ini larangan Allah, tapi dia dengan sengaja melanggarnya. Sudah tahu ini enggak boleh menurut agama, tapi dia dengan sengaja melakukannya. Ini adalah orang-orang fasik. Kalau dia tidak pernah bertaubat, menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan seperti tadi tidak segera ditaubati dengan sungguh-sungguh, maka oleh ayat ini jelas Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Kenapa? Karena dia tidak mau berubah. Dengan kata lain apa? Ya, tobat, dosanya tidak diampuni. Dengan kata lain apa? Ya, doanya tidak dikabulkan. Sebab apa? Sebab dia ada kefasikan-kefasikan yang ada di dalam dirinya, tapi tidak pernah mau melakukan introspeksi, merubah diri, kemudian memperbaiki kualitas dirinya. Itu jangan sampai kita termasuk wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi qaumal fasikin itu istilahnya orang yang ngeyel. Dinasihati sudah, semua sudah, tapi balelo ngeyel.
Ya, maka orang yang ngeyel ini ya istilahnya susah untuk mendapatkan petunjuk, susah untuk mendapatkan nasihat, karena orang ngeyel itu merasa benar, merasa paling benar jalannya. Nah, kalau merasa benar ini susah, ya kekurangannya sulit untuk dikoreksi. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari sifat fasik. Ya, kita menjadi orang-orang yang tauhidnya senantiasa tauhid yang muwahhid, tauhid yang bersih dari segala bentuk kesyirikan. Karena inilah ya sebagai tujuan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, syarat utama adalah tauhidnya harus muwahhid, tauhidnya harus bersih dari segala kesyirikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.